Saudara, baru saja memasuki tahun yang baru, kenyataan pahit harus dialami oleh Ilyas Abdurrahman. Bos rental mobil itu harus meregang nyawa usai tertembak timah panas di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada 2 Januari lalu. Tak hanya kasus penembakan, ada dugaan penggelapan mobil rental milik korban menyelimuti kasus ini. Sejumlah orang telah ditangkap, di mana 3 di antaranya adalah oknum TNI dan seorang penyewa mobil korban. Namun, penangkapan itu masih menyisakan kekecewaan bagi pihak keluarga korban, terutama anak korban yang juga berada di lokasi kejadian. Anak korban kecewa jika penembakan itu disebut sebagai aksi pembelaan diri dari pengeroyok. Anak korban mencari keadilan. Keluarga korban merasa ada yang janggal dari keterangan yang disampaikan oleh pihak TNI Angkatan Laut. Salah satunya adalah munculnya isu pengeroyokan dalam kasus ini. TNI Angkatan Laut menyebut 3 anggota dikeroyok sekitar 15 orang tak dikenal di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Insiden ini berawal dari masalah jual beli mobil. Sampai akhirnya 1 anggota melepaskan tembakan. Panglima Komando Armada TNI AL Laksamana Madya Denny Hendrata menduga senjata itu digunakan oleh prajurit dalam kondisi mendesak untuk membela diri. Namun, dugaan pengeroyokan ini dibantah oleh anak bos rental mobil. Pihak keluarga justru menceritakan bahwa mereka ini yang telah ditodongkan pistol terlebih dahulu di Pandeglang. Pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangku Armada RI bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di Pangkalan Pondok Dayung yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di res area kilometer 45 Tol Merak Tangerang. Ada statement seperti ini dari anggota. Jadi mobil kan saya bilang dekat dari polsek ini sekitar 3 km. Dan dia tuh kita sudah ditodongkan pistol. Kita padahal sudah menawarkan persuasif untuk ngobrol baik-baik. Tapi yang mengaku oknum anggota TNI AL ini, minggir kamu kalau nggak saya tembak. Tenang Pak, kata orang tua saya, ayah saya. Kita ngobrol dulu di sini, ini mobil rental. Setelah itu dia menabrakkan kita, waktu di Seketi, kita telah terjatuh kan. Tiba-tiba itu kabur. Seperti itu. Dan saudara, inilah detik-detik sesaat sebelum korban, anak korban, dan tim rental mobil sampai di res area tol Jakarta Merak untuk memberhentikan mobil korban yang dibawa oleh pelaku. Sebelumnya, korban dan anak korban ini mulai melacak di mana keberadaan mobil yang disewakan mulai dari kawasan Pandeglang, Banten. Ini, oh, 500. Kiri bang. Ini. Ya, jangan di situ ya, mundur. Portalnya jangan gitu. Maju bentuk. Portalnya. Nutupin dia. Mana? Ini mana nih? Tuh. Ya. Saat korban dan rekan-rekannya mengamankan 1 pelaku, 2 pelaku lainnya tiba-tiba melepaskan tembakan secara brutal. Peristiwa ini membuat Ilyas Abdurrahman dan rekan-rekannya kocar-kacir dalam mencari perlindungan. Namun, peluru yang ditembakkan pelaku melukai 2 orang, 1 diantaranya yakni Ilyas, pemilik rental mobil yang meninggal dunia. Usai menembak, para pelaku kemudian meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa 2 mobil, termasuk mobil rental korban. Dugaan penggelapan mobil menjadi latar penembakan bos rental mobil ini terjadi. Awalnya tersangka Ayat Supriyatna menyewa mobil milik Ilyas atau korban. Namun pihak korban mencium kecurigaan saat 2 GPS ini tidak terdeteksi.
Menurut polisi, Ajat ini memberikan mobil itu kepada IH, lalu IH menjualnya ke RH seharga 23 juta rupiah. RH kemudian menjual mobil itu ke IS dengan harga 30 juta rupiah. Hingga akhirnya, setelah beberapa kali berpindah tangan, mobil itu dijual ke AA yang adalah merupakan anggota TNI AL seharga 40 juta rupiah. Pihak TNI AL membantah jika oknum TNI disebut membackingi sindikat penggelapan mobil rental. Tersangka baru memberikan uang muka setelah melihat dari media online. Namun keluarga bos rental mobil seakan terusik. Anak korban, Angga Muhammad, tak habis pikir bagaimana oknum TNI memberikan uang sebesar 40 juta rupiah. Ya, sementara ini kita melihatnya ini adalah murni sebagai pembeli karena ingin memiliki sebagai kendaraan untuk pribadi dan beli dengan 40 juta. Dan itu kan mobil diambil tanpa surat dan itu ada perjanjian yang mungkin nanti akan didalami benar apa tidak, ya itu nanti dari Danpus Pomau. Yang sebetulnya harga itu juga belum selesai. Ya, tadi kan bukti transfer DP 40 juta, ya, dan itu ada di dalam pembelian itu kan awalnya dari online seharga 135 juta. Nah, karena si penjual itu tidak bisa memberikan surat STNK dan BPKP, makanya perjanjian ya, dan sebetulnya itu sudah mau di cancel, ya kan, nggak jadi dah gitu kan. Nah, tapi ya bujuk rayu tadi situ akhirnya ya dibawa juga. Logikanya, mobil mana ada yang murah seharga 40 juta. Dan ketika dia beli mobil benar, tidak mungkin ada pengawalan dari jauh untuk menodongkan pistol, Kak. Seperti itu kan. Berarti itu kan udah sindikat, termasuk menurut saya ya. Karena tidak ada mobil Brio yang saya beli waktu itu 180 juta, di harga 40 juta, Kak. Kalau dia beli benar, nggak mungkin dia dapat pengawalan senjata api saat jam 2 malam. Dan seperti itu. Jadi ini udah terstruktur menurut saya, Kak, kejadian kejahatan seperti ini. Kalau dia beli benar mobil, nggak mungkin dia DP skala 40 juta, itu mungkin asumsi dia untuk membela diri menurut saya. Membela diri. Kekecewaan keluarga bos rental sebelumnya juga pernah diungkapkan saat laporan untuk meminta pendampingan ditolak oleh Polsek Cinangka saat mengejar mobil rentalnya. Sebelum memergoki pelaku di rest area, rombongan korban sempat mendatangi Polsek Cinangka untuk meminta pendampingan lantaran para pelaku diketahui membawa senjata api. Anak dari bos rental yang turut dalam rombongan yang bernama Rizky Agam mengaku permintaan itu ditolak oleh polisi. Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan sempat membantah adanya penolakan permintaan pendampingan penarikan mobil oleh polisi yang sedang piket jaga. Kapolsek waktu itu bilang awalnya sejumlah orang meminta bantuan polisi untuk menarik mobil karena masalah rental. Namun saat anggota piket jaga meminta pelapor untuk menunjukkan surat kendaraan sebagai legalitas kendaraan yang akan ditarik, yang bersangkutan tidak menunjukkan dokumen yang diminta. Tidak ada penolakan pendampingan atau tidak ada penolakan permohonan pendampingan dari yang bersangkutan. Yang ada adalah permintaan dokumen ataupun kejelasan permasalahannya supaya tergambar jika nanti tindakan kepolisian yang akan dilakukan oleh anggota kita tidak menyalahi aturan, tidak melanggar hukum dan meminimalisir atau mengantisipasi adanya korban. Buntut dari kasus penembakan bos rental mobil di rest area Tol Tangerang Merak, Kapolda Banten memutasi Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan bersama dengan 2 anggotanya. Kapolsek Cinangka dinilai tidak profesional dalam menerima laporan korban. Kabid Humas Polda Banten menyebut Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan dan 2 anggota Polsek Cinangka lainnya ke Yanma Polda Banten dalam rangka pemeriksaan etik oleh Propam Polda Banten. Sebelumnya, Kapolda Banten Irjen Sayudi Aryo Seto ini mengakui ada Kapolsek dan anggota Polsek Cinangka yang lalai tidak memberikan pendampingan kepada bos rental mobil saat melapor ke Polsek.
Padahal saat melakukan pelaporan, korban mengaku sudah menyerahkan sejumlah bukti seperti surat kendaraan asli dan informasi terkait kepemilikan senjata api oleh pelaku. TR yang ditandai Bapak Kapolda bahwasanya ada mutasi jabatan di lingkungan Polda Banten, yaitu Kapolsek Cinangka dan 2 anggota lainnya terkait dengan apa yang telah terjadi, yaitu pertanggungjawaban dan saat ini sedang nanti mutasinya di Yanma untuk proses pemeriksaan oleh Bitpropam. Dimutasi ke mana tadi Pak Kabin? Di Yanma. Di Yanma Polda Banten dalam rangka pemeriksaan Bitpropam Polda Banten. 2 anak korban yang bernama Agam Muhammad dan Rizky Agam diperiksa oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut pada Selasa lalu. Dalam pemeriksaan ini keduanya diperlihatkan wajah anggota TNI AL yang menembak ayah mereka dan juga peranan dari para pelaku. Materi pemeriksaan menyampaikan keterangan mengenai kronologi tragedi yang terjadi di kilometer 45. Di sini, anak bos rental kembali meluruskan jika tak ada pengeroyokan seperti yang disebut dalam konferensi pers sebelumnya. Ya, waktu itu saya bilang adanya statement bahwa pengeroyokan 15 orang itu salah besar. Kasus ini harus terang benderang karena harus dikronologikan dari awal. Kalau tidak dari awal, jadi tidak sempurna Kak untuk kasus seperti ini. Malah kita dituduh sebagai pengeroyok gitu. Setelah kami menerangkan, ya akhirnya mungkin mereka sudah terbuka ternyata kasusnya seperti ini gitu. Sementara itu, Saudara Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban membenarkan telah berkomunikasi dan menemui keluarga korban penembakan di res area Tol Tangerang Merak oleh anggota TNI AL. Ada 6 permohonan yang diajukan oleh keluarga korban, di mana salah satunya ini adalah pendampingan selama menjalani proses hukum dan ganti rugi terhadap korban penembakan di res area. Ada 6 saksi dan korban penembakan, termasuk salah satu korban yang selamat berinisial R yang saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Keluarga pemilik rental mobil mempertimbangkan dalam meminta pendampingan dan perlindungan dari LPSK. Kami sudah kontak-kontakan kepada keluarga korban dan korban ya. Nah, keluarga korban ya, terus kemudian mau janjian, cuman keluarga korban menyampaikan akan ke LPSK, cuman karena terhalang ya akhirnya LPSK menjemput bola. Kami pergi ke keluarga korban, menemui keluarga korban dan sudah ada 6 permohonan yang disampaikan kepada LPSK. Nah, untuk yang sudah mengajukan ini, mereka mengajukan terkait dengan permohonan pendampingan, terus kemudian juga ada keluarga korban ini mengajukan untuk restitusi terhadap keluarga atau bapaknya yang meninggal dunia. Meminta perlindungan kepada LPSK, tadi pun sempat ditawari juga untuk meminta perlindungan LPSK seperti itu. Ya, cuman belum ada obrolan lagi. Nah, mungkin nanti setelah istirahat sampai rumah kita ngobrol kembali dengan keluarga Kak. Kasus ini masih bergulir, Saudara. Selain perkara nyawa, polisi juga masih memburu 2 tersangka atas kasus penggelapan mobil milik korban. Keluarga korban berharap agar kasus ini dapat diselesaikan secara transparan dan seadil-adilnya. Mari kita kawal. Kami masih akan kembali usai jeda, Saudara, mengenai berkas yang dinyatakan lengkap pria difabel yang diduga melecehkan sejumlah perempuan di Lombok kini resmi menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Mataram.